Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alayya futuhal arifina bihikmatik wansyur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqnini bil ilmi wa zaini bi hilmi wa akhrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma ini stada'tuka jami'a ma qaraqtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taja'alu hasna idza syi'ta sahlan amma ba. Teman-teman jamaah belajar tauhid rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia Allah kita bertemu lagi dalam kajian mingguan belajar tauhid kita insyaallah. Yang mana kajian kita kali ini adalah eh, bagaimana ya mengingat kematian, lalu bagaimana panduan pendamping pasien sakratul maut. Ya. Nah, ini insya Allah topik yang cukup penting ya karena kita banyak, bukan banyak ya, kita menghadapi ya orang tua kita, saudara kita menghadapi kematian ya, ada menjelang sakratul maut dan tidak sedikit mohon maaf ya dari umat Islam pada saat sekarang meremehkan bagaimana membimbing apakah itu orang tuanya, keluarganya dalam sakaratul maut, bahkan tidak mengerti sama sekali. Bahkan hanya membiarkan. Tidak sedikit ya karena tidak paham tanda-tandanya, yang juga tidak paham bagaimana ini sangat penting sekali, yang tiba-tiba misalnya ketemu orang tuanya sudah meninggal saja. Ya, karena tidak paham, tidak mengerti gitu. Ya, mudah-mudahan tidak dialami oleh kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami terlebih dahulu tentang kematian ini, hakikat kematian, hakikat kehidupan, dan juga nanti kita memahami pentingnya husnul khotimah sehingga kita tidak menyia-nyiakan eh, kewajiban ya atau amanah mendampingi saudara kita, orang tua kita di dalam menghadapi sakratul maut. Baik, ya, mari kita renungkan firman Allah ya dalam surat Ali Imran ayat 185 ya. Oh, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dza'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Apa firman Allah? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, ini adalah sebuah kepastian yang nggak bisa ditawar lagi. Ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, cepat atau lambat, ya akan menghadapi kematian. Lalu ayat ini melanjutkan, ya, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu itu. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, tempat kita beramal untuk meraih balasan di akhirat nanti. Lalu Allah menyatakan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, ini adalah puncak kesuksesan ya yang hakiki ya. Jadi bukan pencapaian dunia yang itu yang tujuan akhir kita. Dan Allah menyatakan terakhir ya, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Ya, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan gemerlap dunia hingga melupakan tujuan utama kita yaitu akhirat. Ini akidah Islam yang sebenarnya ya, yang sebenarnya makin dikaji ya makin sadar kita bahwasanya umat pada saat sekarang ini ya tidak hidup dengan akidah
eh, yang seperti ini. Ya, baik ya. Nah, eh, pertama yang harus kita pahami bahwasanya fitrah manusia itu takut mati ya. Jadi fitrahnya manusia takut mati dia, cenderung untuk menghindarinya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 ya, Qul innal mauta allazi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum ya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan eh, menemui kamu. Ya. Lalu apa? Fa innahum mulaqikum. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Ya. Thumma turadduna ila alimil ghaib, yang mengetahui yang ghaib ya, wasyahadah dan yang nyata. Ya, lalu apa? Lalu dia fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sebenarnya ada naluri dasar yang Allah tanamkan dalam diri kita manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan diri, yaitu mencintai kehidupan istilahnya, mempertahankan hidup agar satu bako. Jadi kalau dulu kita pernah kajian kita juga kita tentang khasiatul insan, kita akan paham bahwasanya manusia itu ada nalurinya mempertahankan diri. Itu fitrah sebenarnya, ya. Tetapi yang namanya naluri tersebut, teman-teman semua, harus dibentuk dengan yang namanya pemahaman. Ya, jadi naluri itu nggak bisa diikuti begitu saja gitu. Harus dibentuk dengan namanya pemahaman. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya ya, tentang naluri kecintaan itu kan naluri ya. Ya, harus dibentuk dengan pemahaman cinta dan benci itu adalah karena Allah. Nah, seperti itu. Sama dengan ini juga. Rasa takut kepada mati itu adalah suatu yang wajar ya. Ya, karena kita hidup di dunia gitu. Sehingga kita takut terhadap yang tidak diketahui, yang gaib. Maka perlu kita memahami yang gaib tadi gitu. Agar apa? Ketakutan tadi bisa kita kelola atau bisa kita salurkan kepada yang benar. Ya. Nah, jadi memang ini sebenarnya ya yang terjadi manusia itu lari dari kematian itu sudah kayak gitu ya. Ya, karena apa? Karena dia tidak paham hakikat dunia dan juga tidak paham tentang hakikat akhirat. Makanya perlu kita cari tahu. Ya, ya. Nah, lalu kenapa manusia itu takut mati? Ini pemahaman yang perlu kita pahami ini luar biasa ini. Ya. Ini seorang ditanya, wahai Rasulullah, mengapa aku tidak menyukai kematian? Beliau menjawab, apakah engkau memiliki harta? Ia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, maka dahulukanlah hartamu di jalan Allah, karena hati seseorang bersama hartanya. Jika ia mendahulukannya di jalan Allah, ia ingin mengikutinya. Dan jika ia menahannya, ia ingin tetap bersamanya. Jadi, ya, eh, kenapa manusia itu takut mati ya? Karena yang dicintainya ditinggalnya di dunia ini gitu ya. Jadi ini ya. Jadi mah, mafhum maknawi muwafakohnya ya. Jadi jika seorang itu tidak menyukai kematian karena keterikatan terhadap harta yang ditinggalkannya. Nah, sebaliknya bila hartanya itu telah didermakan untuk akhirat, maka dia akan rindu kematian ya karena hartanya ditaruh di akhirat. Eh, kan seperti itu ya. Nah, ini masalah adalah masalah psikologi keterikatan gitu ya. Kita tuh terikat dengan apa yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau kita ada orang ya sibuk mencari harta, tapi hartanya itu hanya untuk dikumpul-kumpulkan, ya itu dia pasti akan takut mati gitu, ya. Dan mohon maaf gitu ya, ya kita mungkin pernah melihat gitu ada orang-orang yang begitu takut dengan kematian ketika dia sudah eh, mencapai sakratul maut. Ya. Nah, di sinilah ya Abu Sulaiman ya menceritakan percakapannya dengan Harun yang mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap kematian. Ketika ditanya, ya, ya, mengapa gitu ya? Ya, dia menjawab, jika aku mendurhakai manusia, maka aku tidak akan ingin bertemu dengannya. Jadi kalau kita ada orang yang kita tuh misalkan yang kita berbuat keji ya, yang mau kita ya, yang kita benci lah atau berbuat keji yang kita bikin keburukan kepadanya, tentu kita nggak mau menemuinya karena kita tahu dia pasti akan marah kepada kita gitu ya.
Nah, begitu juga ya kalau kita dengan Allah ya. Jadi katakan Abu Sulaiman itu berkata ya eh, Abu Harun itu berkata ya jika bagaimana aku bisa jadi bagaimana aku bisa mencintai pertemuan dengan Allah padahal aku telah mendurhakainya. Subhanallah. Ya, jadi kenapa ada orang takut mati? Karena dia banyak berbuat maksiat. Banyak berbuat maksiat di muka bumi ini, pasti dia takut takut mati. Tapi kalau orang tersebut ya benar-benar kebaikan, ketaatan, ya, lalu tadi ya hartanya ditaruh di akhirat, maka ada kerinduannya untuk bertemu dengan Allah. Nah, teman-teman rahimakumullah, ya. Pertama, memang tidak ada gunanya lari dari kematian. Jadi ini kita mulai membentuk pemahaman terhadap eh, insting kita tadi. Ya, insting apa? Insting ya takut mati ya. Itu. Karena memang kematian itu adalah pasti. Ya. Bahkan Nabi pun akan dijemput ajalnya. Ini kisah menarik nih. Nabi Musa alaihissalam dan malaikat maut. Ya, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, malaikat maut datang Nabi Musa alaihissalam lalu berkata kepadanya, penuhilah panggilan Rabbmu. Lalu Musa menampar mata malaikat maut dan mencukirnya. Ya. Lalu malaikat maut pulang menemui Allah Azza wa Jalla setelah berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hambamu yang tidak menginginkan kematian. Yang sungguh ia telah mencukir mataku. Ya, lalu Allah mengembalikan matanya dan Allah berfirman, kembalilah kepada hambaku dan katakan kepadanya, apakah kehidupan yang engkau inginkan? Jika engkau menginginkan kehidupan, maka letaklah tanganmu di atas bulu sapi. Maka setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, dengannya engkau akan mendapat tambahan 1 tahun. Jadi bulu sapi itu kan banyak ya, ya disuruh ya diberitakan kepada Nabi Musa untuk ini yang menutup tangannya, maka sebanyak itulah tambahan umur beliau. Wah, itu pasti banyak. Tapi Nabi Musa berkata, lalu setelah itu apa gitu kan seperti itu. Apa setelah itu? Ya, malaikat maut berkata, ya kematian. Maka Nabi Musa mengatakan, ya segerakanlah, ya, segerakanlah. Lalu beliau berdoa, ya Allah dekatkanlah kuburku dengan tanah suci sejauh lemparan batu. Nah, kisah ini menunjukkan walaupun Nabi Musa diberi pilihan untuk menunda kematian, ya dengan cara yang luar biasa, beliau tetap memilih untuk segera menghadapinya karena tahu pada akhirnya kematian pasti datang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada gunanya menunda atau takut berlebihan pada kematian. Nah, artinya apa? Yang terpenting itu adalah kesiapan kita menghadapinya. Ya, adanya kesadaran kita tentang itu yang paling penting terlebih dahulu. Adanya kesadaran kita, kematian itu pasti, ya. Kita suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, misalnya seperti itu. Atau suka atau tidak suka, kita tuh akan pasti mati, akan dimintai pertanggungjawaban ini yang harus difahami ya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan kita. Oke. Nah, um, dari sini kita akan paham ya kematian bagi orang beriman. Karena apa orang beriman tersebut kan berarti dia sudah mempunyai pengetahuan ya. Bagaimana kematian bisa menjadi momen yang dinantikan bahkan dirindukan oleh orang yang beriman. Ya. Kenapa demikian? Nah, mari kita lihat. Ya. Jadi ada perbedaan mendasar ya antara orang beriman dan orang kafir dalam menyikapi kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Ubadah bin Samit. Jadi nggak perlu bahasa Arabnya dibacakan terlalu lama nanti karena masih banyak bahannya. Beliau bersabda, barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Lalu Aisyah istri beliau berkomentar, bukankah kita juga tidak menginginkan kematian? Nabi lantas bersabda, bukan begitu maksudnya. Ya. Namun maksud yang benar adalah bila aja seorang mukmin menjemputnya, ia akan diberi kabar gembira dengan keriduan Allah dan keramahannya, ya, ke kepenyayangannya, ya, sehingga tak ada satupun yang lebih ia cintai daripada apa yang ada di hadapannya. Lantas ia mencintai untuk berjumpa dengan Allah dan Allah pun mencintai berjumpa dengannya. Ya. Nah, sebaliknya, bila ajal menjemput orang kafir, ya, ia akan diberi kabar buruk dengan azab Allah dan hukumannya, sehingga tidak ada yang lebih ia cemaskan daripada apa yang ada di hadapannya. Lantas ia membenci berjumpa dengan Allah, dan Allah pun membenci berjumpa dengannya. Ya, jadi
ya eh, hadis ini menjelaskan bahwa rasa tidak menginginkan kematian yang dirasakan oleh orang beriman. Jadi kita kan ya ada yang nggak pengen mati kan misalnya seperti itu ya. Itu bukanlah kebencian hakiki untuk bertemu Allah, melainkan rasa berat karena akan berpisah dengan keluarga. Ya. Nah, jadi orang beriman tuh ya secara wajar dia juga ada tetap keberatan. Tapi dia ya ketika menjelang kematian diperlihatkanlah dengan kepada dia kabar gembira ya tentang bagaimana kehidupannya di akhirat nanti, bagaimana Allah ridho, bagaimana dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah di sisi Allah. Ya, rasa cinta untuk bertemu Allah itu akan lebih besar daripada rasa berat meninggalkan dunianya kayak gitu bagi orang-orang yang beriman. Sebenarnya orang kafir dia akan diperlihatkan azab dan hukuman sehingga ia sangat membenci kematian karena tahu apa yang menantinya. Oleh karena itu, teman-teman rahimakumullah, bagi orang beriman, ya kematian itu memiliki beberapa keutamaan. Memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama keutamaan bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena melihat apa yang telah disiapkan untuknya. Ya. Nah, jadi kematian itu menjadi pintu gerbang untuk bertemu dengan Allah. Ya, eh, rindu dia kepada Allah kan. Kita ini datang dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau kita bicara tentang kasih sayang Allah, ya kasih sayang Allah di akhirat itu lebih banyak lagi daripada yang ada di muka bumi ini. Coba bayangkan kita dari tidak ada dijadikan ada saja. Lalu di akhirat nanti kita itu diberikan surga, diberikan kehidupan yang selama-lamanya coba. Kan luar biasa itu kasih sayang Allah, ya. Kemudian ya kematian itu sebagai kehormatan. Kematian bagi seorang mukmin itu bisa menjadi sebuah kehormatan atau hadiah dari Allah setelah perjuangan hidup di dunia. Ya, setelah dia berusaha payah menahan diri, menahan hawa nafsu, ya, maka itu adalah sebuah kehormatan. Perjuangannya dengan susah payah. Makanya dalam sebuah hadis gitu ya, sebuah hadis atau kata ulama, saya lupa, mohon maaf. Istirahat bagi orang beriman itu hanyalah ketika kakinya menginjakkan surga. Nah, di dunia ini enggak berjuang, berusaha dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu istirahat dari kesulitan hidup. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Ya. Nah, kematian itu digambarkan sebagai tempat istirahat bagi seorang mukmin dari segala kesulitan dan kesusahan yang ada di dunia. Ya. Kemudian kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Nah, justru ya orang-orang mukmin itu ya yang saleh itu merindukan kematian karena mereka ingin segera bertemu dengan Allah gitu dan meraih dan ingin mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah itu mereka pegang. Ada teman-teman rahimakumullah, kita perlu membahas sebentar ya. Eh, ada hal-hal apalagi di akhir zaman ini ya yang memperbolehkan kita mengharapkan kematian. Meskipun pada dasarnya dilarang mengharapkan kematian karena kesulitan dunia, ada kondisi tertentu yang membolehkan seorang mengharapkan kematian. Kondisi pertama adalah seorang khawatir dia terjerumus ke dalam fitnah atau kemaksiatan yang lebih besar. Nah ini qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu fi du'aihi ya Allahumma, jadi beliau itu berkata dalam doa beliau ya apa doa beliau, ya Allah aku memohon kepadamu agar dapat melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin, dan apabila engkau menghendaki fitnah menimpa satu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Ini doa ini menunjukkan bahwa memohon untuk diwafatkan ketika dikhawatirkan akan terjadi fitnah besar yang mengancam agama kita adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya, jadi tujuannya apa? Untuk menjaga keimanan dan ketakwaan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Allah kepada kita, bagaimana para pemuda yang tidur di gua Kahfi ya, lari mereka dari ini ya, dari kaumnya yang berbuat maksiat gitu. Nah, karena apa? Karena ingin menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang benar-benar mengerti hakikat hidup, untuk apa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kondisi yang membolehkan orang mengharapkan kematian ya ketika seorang merindukan pertemuan dengan Allah dan ingin segera meraih pahala yang telah dijanjikannya.
Ya, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah." Ya, barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu. Maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, karihallahu liqa'ah. Maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Nah, jadi boleh kita mengharapkan kematian karena muncul dari keyakinan yang kuat ya akan rahmat dan karunia-Nya Allah. Maksudnya ingin bertemu dengan Allah. Ini perasaan ya, teman-teman rahimakumullah ya, keinginan. Nah, tentu kita harus paham dulu tujuan kita di muka bumi ini apa. Ya, kalau kita nggak siap, maksudnya yang lebih banyak tuh maksiat, dosa kita, jangan berharap untuk bertemu dengan Allah segera gitu. Perbaiki dulu, bertobat dulu nanti. Itu yang kita inikan ya. Nah, nah ini ada nggak gini, hidup saya susah, saya mau mati saja kan seperti itu ya. Nah, ini dilarang dalam Islam. Ada hadisnya ya, larangan menginginkan kematian ya karena putus asa ya. Ini misalkan dulu pernah itu ada ibu-ibu karena susah ekonomi, dia menganggap bahwasanya apa anaknya nggak apa-apa dibunuh biar anaknya masuk surga gitu. Ya. Itu kasihan sekali itu ibunya pakai kerudung malah. Ya. Islam itu melarang keputusasaan dan mengajarkan kita untuk bertawakal dan bersabar atas musibah ya karena memang hakikatnya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengambil alih dengan mengharapkan kematian. Apa kata Rasulullah SAW? La yatamannayanna ahadukumul maut lidurri asobah. Jangan salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena musibah yang menimpanya. Fa in kana labudda fa'ilan. Namun jika harus melakukannya, falyakul maka hendaklah berkata atau berdoa, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li. Ya. Ya. Ya Allah hidupkan aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani iza kanatil wafatu khairal li. Dan wafatkan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah, ini hadisnya sangat jelas melarang kita mengharapkan kematian hanya karena ditimpa kesulitan dunia. Ya, kehidupan dunia ini adalah ladang amal. Dan setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu menjadi penggugur dosa dan meningkatkan derajat manusia Allah. Ini harus kita paham. Jadi kasih ujian segala macam menghapus dosa-dosa kita. Senang kita dihapus dosa-dosa kita. Coba bayangkan nggak ada jalan untuk menghapus dosa. Kasihan kan orang-orang yang kafir, yang kafir bawahannya, kafir yang sungguh-sungguh itu dibiarin Allah aja gitu. Ya, nanti dibangkitkan di siang gitu ya. Siap untuk menerima dosa, menerima hukuman gitu aja. Nah, Islam melarang keputusasaan ya. Ya, mengapa dia mengharapkan kematian? Karena kesatuan dunia. Nah, ini dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah. Ya, bisa jadi dia jika dia orang yang berbuat baik, ia didapat menambah kebaikannya, dan jika orang yang berbuat salah, ia bisa memohon ampun dan bertobat. Jadi bagi orang yang berbuat baik, sisa umur yang Allah berikan adalah kesempatan emas untuk menambah bekal kebaikan, pahala, dan meningkatkan kedudukan di akhirat. Dan bagi orang yang berbuat salah, sisa umur adalah kesempatan untuk menyadari kesalahannya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kesimpulannya, ya diharamkan berharap kematian karena musibah dunia, tapi dibolehkan berharap kematian dalam dua keadaan. Yang pertama apa? Takut terjatuh dalam fitnah yang merusak agama kita. Lalu rindu bertemu Allah dengan keyakinan akan rahmatnya. Yakin dengan rahmatnya tentu dengan amal soleh kita insya Allah. Nah, teman-teman rahimakumullah, itu pengantar ya. Jadi memang tujuan ini adalah untuk mengingat kematian. Kita harus memperbanyak mengingat mati. Karena setelah paham bahwa mati itu pasti, tidak bisa dihindari, dan kita paham seperti kondisi yang membolehkan dan melarang kita merekam kematian, ya, selanjutnya kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Karena kematian tersebut ya pemutus segala kelezatan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, aktsiru dzikra hadim, ya, lazat, ya, hazihil lazat, ya. Hazih ya, perbanyaklah mengingat hazimil lazat, pemutus segala kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ya, kenapa kita perlu mengingat
kematian gitu ya, bukan untuk membuat sedih atau putus asa, sebaiknya agar memotivasi kita agar lebih giat dalam beramal soleh dan menjauhi maksiat. Ya, jadi hazimul lazat itu memutus segala kenikmatan dunia yang fana. Ya, jadi kalau kita ingat kematian, maka akan sadar bahwa kenikmatan dunia itu hanyalah sementara. Nah, faedahnya ya tadi mendorong beramal soleh, ya, mengingat kematian akan memotivasi seorang untuk meningkatkan ibadah, bersiap-siap karena kita paham hakikat kehidupan, paham kita akan dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban, harus ada persiapan. Lalu menjauhkan dari perbuatan maksiat karena kita paham tadi akan dihisap gitu ya, maka kita akan mengurangi yang maksiat, ya. Lalu membangkitkan rasa takut kepada Allah, ya, mengingat kematian dan apa yang terjadi setelahnya akan meningkatkan rasa takut dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu meningkatkan kezuhudan kepada dunia, ya, sadar kita bahwa dunianya sementara, ya. Ya, sehingga nggak perlu kita terlalu mencintai dunia, lalu siap untuk mati. Jadi dengan sering mengingat mati, ya siap kita. Ajal pun kapan bisa terjadi, ya. Nah, baru sebulan yang lalu itu udah dua orang yang meninggal. Yang satu orang yang umurnya 46, ya, masih muda sekali gitu. Sakit sebentar lalu tiba-tiba pergi. Nah, mengingat mati juga melembutkan hati. Ya, karena kan hati kita kan keras ya. Ini melembutkan hati yang keras dan membuatnya lebih mudah menerima nasihat dan peringatan. Apa saja persiapannya? Ya bertobat ya, memohon ampun, ya, muhasabah amal. Yang memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan, lalu mengevaluasi diri terhadap amal perbuatan yang telah dilakukan. Dulu pernah kita sampaikan, bagi kita nih sekarang nih, dilihat sejak kita akil balik, sudah berapa banyak dosa-dosa kita bikin. Harus kita list, mungkin udah berapa kali saya sampaikan ya. Lalu apa? Harus dibikin amal-amal untuk menutupi dosa-dosa kita, untuk memperbaiki dosa-dosa kita. Itu kita namanya muhasabah, nggak acuh saja, ya. Karena timbangan amal nanti emang di akhirat. Kemudian melaksanakan kewajiban agama itu sudah jelas, menjaga hak sesama manusia, mempersiapkan wasiat, ya, disiapkan wasiat biar nggak berkelahi anak cucu kita, ya, membuat wasiat terkait harta, ya, bilang ke mereka ini sesuai dengan warisan Islam, nah misalkan seperti itu. Lalu memperbanyak doa husnul khotimah, ya, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'ul khotimah, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapatkan husnul khotimah dan berlindung kepadamu dari su'ul khotimah, dari akhir yang jelek. Jadi husnul khotimah. Jadi tujuan akhirnya adalah husnul khotimah. Nah, landasan, ya, husnul khotimah ini, ya, definisinya terlebih dahulu, ya, yaitu adalah, ya, wafatul abdi alal iman wa taubah wa ta'ah, ya, kematian seorang hamba dalam keadaan iman, taubat dan ketaatan. Ya, jadi artinya seorang meninggal dunia dalam kondisi memegang teguh keimanan dan telah bertaubat dari dosa-dosanya dan dalam keadaan taat menjalankan perintah Allah. Nah, ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutup akhirnya. Artinya bisa jadi, walaupun secara probabilitas itu eh, tidak besar gitu ya, tapi bisa jadi seorang yang sudah taat dia beribadah selama ini, pas menjelang akhirnya itu tidak husnul khotimah. Ya, tidak husnul khotimah. Kenapa? Karena tadi tidak didampingi di dalam sakratul maut. Ya, dia sudah banyak beramal ibadah, ya, berbuat kebaikan, ya. Tapi pas menjelang akhir mautnya, ya, karena tidak didampingi husnul khotimah, terjadilah kecacatan. Walau alam bisa, kita nggak tahu bagaimana perginya gitu. Karena dia sendiri aja meninggal. Nah, ini yang kita ini ya, kalau masih punya orang tua harus awas, ya, aware, ya, aware itu bahasa Indonesianya apa? Harus waspada gitu, harus sadar. Kenapa? Ya, karena kata Rasulullah innamal a'malu bil khawatim tadi, ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutup akhirnya gitu. Dari ujungnya baik, akhirnya juga harus baik juga, ya.
Dan itu banyak cerita. Ya, ada yang meninggal, ada orang misalkan dia dulu masuk Islam segala macam, lalu ketika meninggalnya dikerubungi oleh anak-anaknya yang masih kafir. Ya, tidak dibimbing misalkan seperti itu. Ya, udah macam-macam lah. Ya, karena itulah kehidupan ya. Maka kita harus berdoa kepada Allah ya. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha ya. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya. Wa khaira ayyamina yauma nalqaka ya. Dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa dengan Engkau. Nah, ini harus kita camkan ya. Harus diusahakan. Nah, harus kita pahami juga kenapa husnul khotimah ini bisa suatu jadi masalah gitu ya. Karena memang ada cobaannya dalam sakratul maut. Yang pertama, sakratul maut itu sangat pedih sekali. Kita aja kalau kesakitan itu ya, bagaimana rasanya? Ingat nggak? Nah, itu. Lalu apa? Ada godaan iblis menjelang kematian. Lalu apa lumahnya badan ya orang menjelang kematian ya? Ya, karena apalagi orang yang sudah tua itu Allah menyatakan waman nu'amirhu nunakishu fil khalq. Apa yang dipanjangkan umurnya kami akan balikkan yang ke nol. Jadi lemah dia badannya segala macam. Kesadaran itu masih ada sebenarnya, ya, tapi itu sudah lemah. Nah, ini cobaan-cobaan ya dalam mencapai husnul khotimah. Jadi memahami cobaan-cobaan ini penting agar kita bisa mempersiapkan diri dan tahu bagaimana mendampingi orang yang sedang mengalami sakratul maut. Nah, mari kita lihat dahsyatnya sakratul maut itu bagaimana. Ya, eh, Sakaratul maut itu adalah momen yang sangat dahsyat ya, dan merupakan kepastian yang dihadapi setiap manusia. Sebagaimana firman Allah ini dalam surat Qaf. Ya. Allah SWT berfirman ya ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Ya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Ya. Jadi istilahnya bahwasanya ini ya zakat maut adalah kenyataan yang nggak bisa terhindarkan. Nah, dalam surah Al-Waqiah itu diceritakan oleh Allah. Oh, ini luar biasa nih kalau kita membaca ayatnya. Ayat 83 sampai ayat 87. Ini momen sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula iza balagatil hulqum," kata Allah. Maka mengapa ketika nyawa sampai di tenggorokan, wa antum hina izin tandurun. Sedang kamu pada waktu itu melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah ya, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ceritakan ya, ketika orang sakaratul maut itu kan bisa kita lihat itu. Teman-teman pernah lihat nggak? Saya pernah lihat. Terus orang, mohon maaf ya, kafir dia. Itu sakaratul mautnya sampai terangkat-angkat. Ya bayangkan nggak ada yang ngangkat ya, sampai terangkat ke saking sakitnya gitu. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa ini ya, ada hadisnya bagaimana kalau orang kafir tersebut dicabut. Nah itu begitu sakitnya. Sakit bagi siapa? Bagi setiap manusia. Bahkan orang yang paling mulia pun juga merasakan sakitnya. Ini dari adik Aisyah radhiyallahu an, qala inna nabiyya, ya semuanya nabi di hadapannya ya ada bejana kecil berisi air. Ya, ada bejana kecil berisi air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam air ya filma. Ya, lalu apa? Mengusapkan ya fayam sahu biha wajahahu, mengusapkan ke wajah beliau lalu sambil bersabda wa yaqul la ilaha illallah, kata beliau tidak ada ilah selain Allah, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu benar-benar mengandung sakarat. Sakarat itu yang menyakitkan. Jadi orang yang paling mulia pun yang
malaikat maut itu mencabut dengan lembut, itu pun merasakan kesakitan. Ya. Nah, sebagaimana sabda beliau, ya, apa kata beliau? Ini la ajidu alamal maut. Sungguhnya aku merasakan sakit kematian. Rasulullah saja merasakan sakit kematian. Apalagi kita manusia biasa yang banyak dosa. Nah, maka harus siap-siap. Harus minta kita sama anak-anak kita, tolong nanti kalau mama zakratul maut, kalau papa zakratul maut, ya tolong dibimbing, diajarkan. Karena ini berat, ya. Nah, bagi orang kafir itu lebih keras lagi. Ya, apa kata sabda Rasulullah, ya, fatufarraqu fi jasadihi, ya, dan malaikat mencabut ruh dari tubuhnya, fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu minas sufil mablul, ya, seperti mencabut pengait dari wol yang basah. Ya, wol itu bahan yang lembut, ya, tapi ketika dicabut dengan pengait itu kan hancur dia, terkoyak-koyak kan seperti itu, ya, susah dilepaskan. Jadi kayak gitu, ya, jadi kalau wol dikasih pengait ini seperti ini itu kan robek gitu, ya. Bayangkan seperti itu buat orang yang penuh dosa. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya benar-benar melihat sendiri itu agak merinding juga melihatnya. Terlompat-lompat, ya. Itu tentu di rumah sakit, ya, di Bromis, di Bandung dulu. La haula wala quwata illa billah. Itu jadi ingat terus sampai sekarang, dan jadi cerita bagaimana orang sakaratul maut. Dan kebetulan juga pernah melihat orang sakaratul maut yang solehnya gitu. Nah, itu memang berbeda teman-teman rahimakumullah. Nah, berikutnya yang jadi harus kita pahami, ada godaan setan saat sakratul maut. Inilah eh, cobaan lain yang tak kalah berat saat sakratul maut, ya. Dan ini adalah puncak upaya setan untuk menyelesaikan manusia di akhir kehidupannya. Kenapa? Karena sesudah itu nggak ada lagi gitu. End game, ya kan, end game. Nah, ini harus kita pahami gitu. Apa sebenarnya misi dari setan, ya, misi dari iblis? Nah, ini kita harus pahami. Dalam surat Al-A'raf ini, ya, ayat 16 dan 17, Allah SWT berfirman, ya, qala fabima waitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, ya, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Summa, ya, la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihi. Ya. Lalu apa? Saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, ya, dari kanan dan kiri mereka, ya, ya, wa an syam'ihim, ya, dari kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Nah, ini misi atau tujuan dari iblis. Maka ketika kita menjelang sakratul maut, ketika kita masih ada kesadaran, sebelum kita diberitakan bagaimana keadaan kita di akhirat nanti, ya, iblis mendatangi kita. Ya, setan mendatangi kita untuk apa? Untuk menggoda kita terakhir kalinya, puncak godaan. Kalau sama kan digoda terus, ya. Teman-teman pasti ada digoda lah, masa nggak ada, ya? Saya juga sering digoda kanan kiri segala macam, terutama untuk kehidupan di dunia ini. Nah, dalilnya banyak. Tadi firman Allah sudah jelas, ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'im min sa'nih. Sesungguhnya setan selalu hadir di sisi seorang dalam setiap urusannya gitu. Nah, Imam Al-Qurtubi berkata, sesungguhnya setan tidak pernah lebih bersungguh-sungguh dalam menyesatkan manusia selain pada akhir kehidupannya. Karena itu adalah penentu nasibnya di akhirat. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri berlindung nih doa beliau. Doa Rasulullah SAW. Ya auzubika ayatahqabbatani syaitanu indal maut. Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan, ya, dijerumuskan atau dosa akhirat
dan agamaku oleh setan ketika kematian. Rasulullah sendiri berdoa ketika kematian itu jangan disesatkan oleh setan. Artinya apa? Setan itu memang menggoda manusia menjelang kematiannya. Apa bentuk godanya? Menimbulkan keraguan, ya, masalah keimanan, keraguan kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ya, menyesatkan akidah, ya, mencoba menawarkan bahwasanya Tuhan itu punya anak misalkan seperti itu. Ya, penampakan dalam wujud lain untuk memperdaya setan bisa menjelma dalam wujud orang tua, kerabat, guru, orang yang dihormati. Ini ada beberapa cerita. Saya kalau bilang banyak nggak banyak. Cuma saya pernah mendengarkan cerita seperti ini. Orang menyelamati itu ketemu dengan kakaknya, dengan istrinya atau apa gitu. Tapi nanti membujuk kepada hal-hal yang membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menghalangi tobat dan membuat putus asa. Ini perlu paham. Karena orang menjelang meninggal itu banyak penyesalan. Nah, maka sebelum apa itu memang harus bertobat kita. Ya. Jadi setan itu berupaya agar orang yang sekarat tidak sempat bertobat atas dosa-dosanya atau membuatnya berputus asa dari rahmat Allah yang luas. Ya. Lalu apa? Menimbulkan kebencian terhadap kematian atau ketidakredoan terhadap takdir Allah. Nah, setan juga bisa membisikkan agar seorang membenci kematian dan tidak menerima takdir yang telah ditetapkan Allah untuknya. Ada yang menyesal, ada yang marah sama Allah menjelang kematiannya. Ada, ya. Ada teman-teman rahimakumullah, nggak perlu kita cerita ya, tapi ada. Nah, ini harus kita pahami ya. Karena ini apa meru- berhubungan dengan akhir kehidupan kita ya. Di bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Ini kisah-kisah ya. Kisah Imam Ahmad bin Hambal. Ketika beliau sedang sakaratul maut, beliau berulang kali mengatakan tidak sesudah ini, tidak sesudah ini. Kemudian putranya Abdullah ya menanya, lalu beliau menjelaskan bahwa setan berdiri di hadapannya sambil menggigit jari jemarinya berkata, "Wahai Hamad, engkau telah lari dariku, selamat dari godangku." Imam Muhammad menjawab, "Tidak, aku tidak akan ikut engkau hingga aku mati." Nah, ini menunjukkan kesadaran para ulama besar akan godaan ini dan perlawanan mereka hingga akhir. Ya, atau kisah saudara guru Imam Al-Qurtubi bahwa saudaranya Abu Ja'far Ahmad ya bin Muhammad Al-Qurtubi ketika sedang sekarat di Cordoba sempat menolak ketika ditalkin kalimat syahadat yang mengatakan tidak tidak. Setelah sadar sejenak, ia menjelaskan bahwa dua setan datang kepadanya, satu dari sisi kiri, satu dari sisi kanan. Yang satu mengajaknya mati dalam agama Yahudi, yang lain mengajaknya mati dalam agama Nasrani. Karena menurut mereka itulah agama yang terbaik. Nah, ini kisah para ulama. Jadi ini harus kita pahami. Ya, kenapa perlu kita pahami? Nah, ya, karena itu tadi untuk mendampingi orang-orang yang sakratul maut dengan serius. Ya, ketika seorang mengalami sakit akhir sebelum meninggal, mereka saling mengucapkan kalimat-kalimat yang mengungkapkan kelemahan, ketakutan, atau penyesalan. Ya, ada yang menyesal tentang kehidupan. Mengapa dulu kok serupa misalnya seperti itu. Itu sebenarnya tidak perlu diucapkan lagi. Ya, yang perlu diucapkan itu adalah takut kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ah, misalkan seperti itu. Atau ucapan-ucapan seperti ini. Allahumma gfirli zunubi warhamni waja'al akibatil husna. Ya, artinya itu Allah ampunilah dosa-dosaku, ya, rahmatilah aku, jadikanlah akhir urusanku yang baik. Gitu. Nah, oleh karena itu perlu memang apa eh, eh, penting pendampingan untuk membantu orang yang sakaratul maut agar tetap teguh dalam keimanan dan dimudahkan mengucapkan kalimat tauhid. Maka mendampingi sakaratul maut tersebut merupakan amanah yang berat sekaligus mulia. Karena kita turut berperan ya eh, dalam detik-detik terakhir kehidupannya di dunia. Ya. Nah, maka harus pun paham kita tadi secara akidah ya. Akidah sebagai seorang muslim untuk apa tujuannya hidup maka perlu kita dampingkan ini saya sedih gitu ngelihat ada meninggal lah ada PS-nya meninggal nggak didampingi bapaknya nggak didampingi ibunya nah meninggal saja gitu ya itu nggak ada kesadaran untuk itu gitu ya nggak paham kita hakikat untuk apa hidup untuk apa kita dikasih orang tua yang sudah uzur gitu kalau bukan untuk menyampaikannya husnul khotimah itu perlu ya nah, ini yang perlu kita sampaikan di kajian kita ini.
Lalu perlu kita mengenali tanda, tanda-tanda menjelang ajal. Jadi orang sakit lama kadang-kadang kan, tiba-tiba aja kita menyangka sudah ajalnya. Misalnya ada yang belum. Dan sedikit yang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Nah, ini akan kita bahas sebentar. Ya, mau selesai insya Allah. Nah, bagi orang yang mendampingi pasien orang tuanya dalam sakaratul maut, dia perlu kesabaran. Ikhlas dia. Karena ini adalah amanah yang besar, insya Allah pahalanya pun besar. Ya. Bukan lah tinggal karajo, lah tinggal iko, ada nggak gitu kan? Tinggal iko segala macam, mendampingi orang tuanya, sakaratul maut lagi. Apalagi yang terakhir nanti besok nggak bertemu. Maka harus berprasangka baik kita kepada Allah. Ya, prasangka baik banyak kepada orang ini juga kasih tahu juga ini adalah penggugur dosa. Saya sering bilang sama sama di sini sama orang-orang yang sakit, penggugur dosa, apalagi yang kurang. Sanang itu, bukan karena banyak dosa tidak. Kita tuh dikasih sakit penggugur dosa. Nah, bagi yang menamping juga akan mengingat kematian ya, dia melihat ya. Maka nggak boleh dia panik. Dia harus memperbanyak zikir dia. Jadi harus persangka baik, harus mengingat mati segala macam. Maka harus kuat dia mentalnya. Ya, tadi udah sampaikan bahwasanya pentingnya husnul khotimah. Ya, karena itu akhirnya. Ya, Nah, tandanya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini harus ini. Maka perlu kita ya orang yang mendampingi mengingatkan kepada Allah. Jadi tadi saya sampaikan ya orang yang mau sekatul maut tuh pasti ini pasti ngomongnya bapak serupai kau misalnya gitu. Itu kita kasih nasihat. Ya, ada yang mengeluh. Itu macam ya ingat pada Allah, sabar, ucapkan la ilaha illallah. Ngapa sampaikan aja, sampaikan aja gitu. Jangan sungkan-sungkan menyampaikan. Ya, eh, kita nggak tahu bapak apakah dipanggil ajal atau ibu, sampaikan gitu sehingga beliau siap. Saya mohon maaf gitu, nggak habis pikir kepada orang-orang yang tidak siap menerima kematian orang tuanya itu nggak masuk akal gitu. Udah jelas pasti gitu ya. Ya, yang ada itu malah berusaha gitu, harus tetap hidup orang tuanya gitu. Tidak mengantarkannya kepada husnul khotimah tadi gitu. Ya. Suatu pemikiran yang ya itulah, yang nggak bisa mereka lawan sendiri gitu ya. Itu karena ketidakpahaman dengan akidah tadi. Maka itu perlu diingatkan kepada Allah, ingatkan kepada ada kehidupan sudah ini. Semuanya seperti itu, saya juga akan seperti itu. Nanti saya juga akan mengikut ibu, mengikut bapak gitu. Pasti tahu. Nah, lalu menciptakan ya suasana yang khusyuk, nggak boleh ribut. Ya, orang Sakatul Maut dia cerita yang lain-lainnya, ribut sama mereka. Makan bukan apa-apa, belum apa-apa orang tuanya lagi, ya belum mati lagi sama Sakatul Maut, ribut masalah harta gitu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sedih kita melihat keadaan umat pada saat sekarang ini. Ya, sehingga orang tuanya tidak husnul khotimah ya, kejang-kejang ketika meninggal. Nauzubillah. Maka perlu kita membantu urusan akhir di ayatnya. Dengan apa? Dengan mentalkin nanti kita akan baca. Nah, apa tanda-tandanya orang yang menghadapi sakratul maut? Dia ada menghadapi kelemahan ekstrim, nggak sadar dia kan. Itu siap-siap aja lagi. Walaupun mungkin 1 hari, 2 hari atau seminggu, tapi siap-siap saja kalau sudah tidak sadar atau tidak makan-makan gitu. Ya, drop, drop dia langsung. Ya, kalau yang di ruangan apa namanya, yang ada monitor tadi itu ICU ya, intensive care unit, langsung kelihatan tuh rendah ininya, detak jantungnya segala macam gitu. Dia siap-siap. Napasnya berat, nadinya lemah gitu ya. Ya, otot dan refleks melemah. Nah, kalau ada keringat dingin, nah ini soal tanda 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 husnul khotimah ya. Kalau keringat banyak keluar, nah, Insya Allah ya. Saya alhamdulillah Bapak itu keringat banyak keluar dan itu pas juga hari Jumat. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah Insya Allah. Ya, dan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu Insya Allah ya. Nah, ini tanda-tandanya. Kalau keringat dan dingin itu, talqin lagi. La ilaha illallah. Udah keringat, keringat banyak keluar dari peluhnya. Di sininya, keluar sini. Ya. Itu sampai di lap banyak basah. Nah, itu ditalkin lagi.
Ya. Nah, tanda-tandanya ya berbeda. Kalau orang mukmin itu mudah, orang kafir dicaput dengan kasar. Tadi kita sampaikan, ya kelihatan. Kalau orang sudah beriman, udah taat segala macam, siap-siap mereka untuk meninggal. Ya, saya mungkin sudah pernah cerita dulu. Saya ya kebetulan kakek, kakek sendiri. Kebetulan beliau juga ulama gitu. Beliau meninggal, beliau nggak sadar. Lalu beliau bangun. Itu orang sudah ngumpul semua gitu. Karena memang beliau ulama dan banyak yang ngaji sama beliau. Lalu beliau panggil orang itu salah satu gitu. Saya masih ingat, satu termasuk yang dipanggil. Panggil salah satu. Paling satu dikasih nasihat beliau. Kalau sama saya itu jangan tinggalkan salat kata beliau. Nah itu luar biasa bos. Panggil yang lain. Ada etek saya dipanggil. Sudah tuh nangis-nangis etek saya karena namanya orang nggak paham ya. Nangis-nangis karena mau. Satu beliau pergi gitu. Mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada orang seperti itu bisa meninggal. Dengan ada orang yang meninggal tiba kejang-kejang atau nggak jelas. Ya, ya. Jadi perbedaannya. Kalau ada yang tenang, ada yang gelisah. Tergantung kondisi keimanan dan amal perbuatannya. Nah, apapun itu, bagi kita yang mendampingi, usahakan dia mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tanda-tanda terakhirnya. Insya Allah dia bisa husnul khotimah karena amal soleh kita. Ya. Nah, ini tadi ya. Caranya bagaimana? Kumpulkan orang terdekat. Utamakan yang tabah dan sabar. Jadi kalau ada yang nangis-nangis, jangan dekat-dekat dulu yang tahu kita dia bakalan nangis-nangis dia, lalu dia meronta-ronta di tengah dekat mayat itu, suruh jauh-jauh dulu. Nanti aja kasih tahu. Kumpul orang terdekat, ya. Lalu ditalkin, ya. Kok kata kasih kok, bapak mau pergi, orang tua kita mau pergi. Lalu ditalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ditalkin. Talkinnya harus lembut, nggak boleh kita memaksakan talkin. Jangan dipaksakan. Ketika dia sudah gitu, itu sudah iya itu biarin aja. Ya jangan dipaksakan, jangan harus la ilaha illallah nggak terdengar sama kita, dia sudah hadir gini kita dikeraskan juga enggak boleh, harus dengan lembut, nggak boleh dipaksakan. Ya jangan dipaksa, jangan didesak. Ya jika dia sudah mengucapkannya biarkan saja gitu, jangan harus sampai dia meninggal. Yang penting dia sudah mengucapkannya sebelum dia meninggal, itu dia bukan berarti Allah sekali kok alun meninggal diulang lagi sekali lagi gitu, bukan kayak gitu. Ya dia mengucapkan sekali sebelum dia meninggal, apakah nanti sudah ada jedanya atau apa. Ya. Nah, yang lain, misalnya kan nggak gini, waktunya 2 hari atau 3 hari menjelang sakratul maut, kan ada orang yang agak lama ya. Nah, itu sering-sering membacakan surat Yasin. Nah, ini memang menurut mazhab Syafi'i ya, karena ada yang selebihnya menyatakan ini bid'ah ya, tapi ini eh, landasannya ya. Ada hadisnya ya. Iqra'u Yasin ala mautakum ya. Bacakanlah surat Yasin untuk orang yang meninggal di antara kalian. Lalu memperbanyak doa dan zikir. Jadi kalau ada kita orang yang sakit, sakitnya itu adalah sakit menjelang meninggal gitu ya, atau sakit zakratul maut, itu jangan terlalu banyak lah bicara dunia. Banyak mengaji, banyak zikir. Maka harus ciptakan atmosfer yang khidmat dan khusyuk. Ya, kalau perlu membasahi bibir jika mampu menelan. Biasanya kalau menjelang zakratul maut itu nggak mau lagi makan. Ya, nah ini menurut Imam Syafi'i ya. Jadi talqin, surat Yasin, doa, zikir. Ya, nggak boleh apa meratap, menyalahkan Allah, pakai bakar kemenyan segala macam ya. Nah, berikutnya ya tidak boleh menunda memandikan dan menguburkan jenazah. Ya, larangan menyentuh jenazah non mahram tanpa kebutuhan syar'i. Jadi yang memandikannya orang-orang yang mahram. Nggak boleh membiarkan sendirian dan tidak suci. Ya, lalu nggak boleh bahkan ketika sudah meninggal. Jadi ada hadisnya, jadi ada di slide yang lain terlalu panjang, itu tidak boleh kita berbicara keburukan karena dia mendengar suara kita sampai dia dikuburkan. Di mayat yang ada di ruangan itu mendengar apapun yang dibicarakan orang, apakah keburukannya, kebaikannya, segala macam gitu. Yang terbaik adalah
membicarakan kebaikannya, mendoakannya, maka dia akan berbahagia. Karena ketika sudah jadi mayat itu dia akan mengalami kesedihan ya. Oke, jadi kesimpulannya setiap berjamaah itu pasti mati. Ya, tujuan kita itu bagaimana yang kita dampingi itu husnul khotimah. Apakah itu orang tua kita sendiri ataupun orang lain. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang yang tidak paham tentang bagaimana mendampingi orang ini agar husnul sakratul maut, ya kita dampingi. Kita perlu pahami tanda ya. Harus kita ikuti dengan sesuai dengan tuntutan agama. Terakhir teman-teman rahimakumullah ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira a'malina khawati maha ya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutupnya. Wa khaira ayyamina yauma nalqaka. Dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman. Wa thabbitna indal mauti bila ilaha illallah, dan teguhkanlah kami saat kematian dengan kalimat la ilaha illallah, wa ja'al akhira kalamina minat dunya la ilaha illallah, dan jadikanlah akhir ucapan kami di dunia ini adalah la ilaha illallah. Allahumma amin. um, Faktabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Kalau ada kurangan salah mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan.